Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nabila dari semester 3C. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang didoseni oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dan juga asisten dosennya Dr. Emrendi Aridendi SMH. Yang pertama, berikan definisi Hukum Administrasi Negara menurut Van Affeldern dan Joko Sutomo. Van Affeldern berpendapat bahwa HAN adalah aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian menurut Joko Sutomo, HAN adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Yang kedua, sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi negara. Yang pertama undang-undang, kedua praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara, yang ketiga jurisprudensi dan juga doktrin. Dan yang ketiga, mengapa HAN belum menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Perubahan dalam bidang HAN terjadi dengan cepat, menyebabkan dinamisnya aturan yang harus dibentuk jika HAN dikodifikasikan. Ini juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Dan juga pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan, karena demikian sulitnya mencapai persamaan persepsi. Yang keempat, jelaskan perbedaan HAN dengan HTN. Perbedaan HAN dengan HTN berada pada subjeknya. HTN adalah suatu habitat kekuatan-kekuatan yang mengikat badan-badan yang tertinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Sedangkan HAN mengatur mengenai ketidakfungsian atau kefungsian dan struktur dari administrasi negara. Yang kelima, jelaskan hubungan HAN dengan HTN. HAN-HTN adalah ilmu pengetahuan yang saling berkaitan, bahkan sebelum abad ke-19 merupakan satu kesatuan ilmu pengetahuan. HAN berisikan administrasi atau tata cara dalam menjalankan negara yang berkaitan dengan HTN. Yang keenam, jelaskan apa yang dimaksud dengan ketetapan atau base checking. Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final uang yang menimbulkan hukum perdata. Yang ketujuh, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Yang pertama, penetapan tertulis. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. Yang ketiga, didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Yang kelima, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nomor ke-8, sebutkan macam-macam ketetapan. Yang pertama, ketetapan positif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Yang kedua, ketetapan negatif adalah ketetapan yang tidak menimbulkan hukum baru. Yang ketiga, ketetapan deklarator adalah ketetapan yang menyatakan bahwa seseorang dapat diberi hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, ketetapan konstitutif adalah ketetapan yang menimbulkan akibat hukum. Nomor ke-9, jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan diadakannya peradilan administrasi. Peradilan administrasi adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan internal administrasi dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuan diadakannya peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara adalah melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi maupun kesalahan aparat administrasi negara atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.